Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah ritual memanggil Raja Jin yang berujung petaka. Malam itu begitu mencekam, sunyi seperti telan gelapnya malam tanpa ujung. Rohman, seorang pemuda yang digulung oleh ambisi dan keputusasaan, duduk bersila di tengah ruangan kosong yang hanya diterangi oleh satu lilin kecil. Cahaya lilin itu menari-nari samar, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding kusam ruangan yang lembab. Bau kemenyan yang terbakar perlahan menguasai udara, menciptakan suasana yang berat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Di depannya, sesajen yang sederhana namun penuh makna telah tersusun. Kemenyan yang mengupur perlahan, bunga-bunga 7 rupa yang mulai layu, dan segelas air putih yang memantulkan kilau redup dari api lilin. Semua itu ditata dengan hati-hati sesuai petunjuk gurunya, seperti benda-benda kecil yang menjadi kunci untuk membuka pintu menuju dunia lain. Rohman bukanlah pria bodoh. Ia tahu ada risiko besar dari apa yang akan dilakukannya malam ini. Namun, kemiskinan telah menjerat hidupnya begitu dalam, membuat setiap harinya seperti berjalan di atas bara panas. Janji-janji kekayaan dari gurunya terdengar, seperti oase di tengah gurun yang tak berujung. Jika kau mampu memanggil dan mengalahkan Raja Jin, kata gurunya dengan nada penuh misteri, kau bisa meminta apa saja, bahkan kekayaan yang tak akan habis 7 turunan. Tapi jika kau gagal, kau harus siap menanggung akibat yang bahkan aku sendiri tak mampu jelaskan. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Rohman, membakar semangatnya sekaligus menyisakan rasa takut yang ia coba bungkam dalam hati. Ia tahu ini mungkin adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan yang telah menjeratnya sejak lahir. Bayangan tentang rumah megah, harta melimpah, dan kehidupan tanpa rasa lapar menjadi bahan bakar yang mengalahkan nalar dan rasa takutnya. Dengan tarikan napas panjang, Rohman menenangkan dirinya. Ia menatap lilin yang berkedip-kedip di depannya, seolah menyadari bahwa malam ini adalah malam yang akan merubah hidupnya, entah menjadi lebih baik atau menghancurkannya selamanya. Awalnya, Rohman merasa percaya diri. Ia berpikir bahwa keberaniannya sudah lebih dari cukup untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan tangan yang sedikit gemetar, namun hati yang penuh dengan tekad, ia mulai membuka mulutnya dan memulai membaca ayat pertama dari surat Al-Jin. Suaranya terdengar jelas menggema di dinding-dinding ruangan yang seolah menjadi saksi bisu ritual tersebut. Pada pembacaan pertama, tak ada yang terjadi. Suaranya yang lirih bercampur getaran tetap stabil, meskipun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Cahaya lilin yang kecil itu masih berkedip lembut, seolah-olah ikut mendengarkan. Hanya suara kemenyan yang sekali berderak kecil saat terbakar menambah keheningan yang aneh. Memasuki pembacaan yang kedua balik, keheningan itu semakin mencekam. Tak ada angin dan tak ada suara, hanya kesunyian pekat yang melingkupi ruangan itu. Meski begitu, ada sesuatu yang mulai terasa ganjil, seperti udara di ruangan menjadi lebih berat, lebih dingin. Rohman mencoba mengabaikan perasaan itu, terus membaca dengan suara yang lebih tegas, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah bagian dari proses. Namun, di balik ketenangan semu itu, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bulu tengkuknya mulai berdiri, seolah-olah ada mata yang mengintai dari kegelapan. Ruangan itu terasa lebih sempit, lebih mencekik meskipun tahu bahwa ia sendirian. Entah mengapa,
Keberaniannya mulai terkikis perlahan, digantikan oleh perasaan yang sulit ia deskripsikan, perasaan bahwa sesuatu yang tidak kasat mata sedang memperhatikannya, hanya menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Ketika Rohman menyelesaikan ayat terakhir dari pembacaan ketiga, suasana yang tadinya hanya mencekam berubah menjadi lebih menyeramkan. Tiba-tiba, suara gemerisik yang halus terdengar dari sudut ruangan, seperti sesuatu yang merayap pelan di lantai. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Rohman segera menoleh ke arah suara, matanya mencoba menembus kegelapan. Namun, tidak ada apa-apa di sana, hanya bayangan kosong dan dinding dingin yang membisu. Ini hanya halusinasiku saja, Gumamnya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan getaran di tangannya. Tapi perasaan aneh ini mulai merayap di dalam dirinya, seperti ia tidak benar-benar sendirian di ruangan itu. Ketika ia mulai membaca untuk keempat kalinya, cahaya lilin di depannya mulai bergoyang-goyang liar, seolah diterpa angin kencang. Rohman segera menyadari apa yang tidak wajar. Tidak ada pintu atau jendela yang terbuka, tak ada sumber angin di ruangan itu. Dia buru-buru meraih lilin tersebut, melindungi apinya dengan tangannya yang gemetar. Tapi lilin itu terus berkedip-kedip, hampir padam, seperti ada sesuatu yang mencoba memadamkannya. Pada saat yang sama, sebuah sensasi dingin merayap di kakinya. Awalnya hanya sedikit, seperti embusan angin malam, tapi kemudian terasa licin, seperti ular yang melilit kulitnya. Rohman menahan napas, pandangannya mengarah ke bawah, namun ia tidak melihat apa-apa. Kakinya kosong, hanya lantai ruangan yang dingin dan keras. Meski begitu, sensasi itu jelas terasa, menjalar dari pergelangan kaki hingga betisnya. Ia ingin menyingkirkan apapun yang merayap di tubuhnya, tapi ia tahu ia tak boleh berhenti membaca. Dia memaksa dirinya untuk tetap fokus, menggenggam lilin lebih erat meskipun keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Hatinya mulai goyah, tapi ia tahu bahwa berhenti sekarang hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia melanjutkan bacaan, meski rasa takut mulai mengambil alih pikirannya. Ketika Rohman mulai melafalkan ayat-ayat untuk kelima kalinya, sebuah suara lembut berdesir di udara, hampir seperti bisikan angin. Tapi suara itu menjadi lebih jelas, lebih nyata. Suara seorang wanita. Rohman, Rohman. Nada suara itu begitu menggoda, hampir seperti panggilan manja yang sulit diabaikan. Telinganya terasa panas, seolah suara itu berbicara tepat di sebelahnya. Rohman menghentikan bacaan sejenak. Matanya liar mencari sumber suara di dalam kegelapan. Tapi yang ia temukan hanyalah bayangan-bayangan kosong yang bergoyang mengikuti cahaya lilin. Ia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan bacaannya. Namun, sensasi lain mulai muncul. Sesuatu yang tak kasat mata menyentuh punggungnya. Sentuhan lembut seperti ujung jari halus yang berjalan perlahan dari tengkuk hingga ke tulang belikatnya. Ia tersentak, hampir menjatuhkan lilin dari tangannya. Keringat dingin mulai deras mengalir, dan suara bacaannya kini terdengar goyah. Meski begitu, ia menolak berhenti. Saat ia mulai membaca untuk keenam kalinya, sesuatu muncul dari bayangan di sudut ruangan. Awalnya hanya kabur, seperti asap gelap yang berputar-putar. Tapi perlahan sosok itu mulai membentuk wujud. Seorang wanita dengan gaun merah menyala muncul dari kegelapan. Langkahnya anggun, senyumnya memikat dan tubuhnya menggoda. Namun matanya kosong, hitam kelam seperti lubang tak berdasar yang menatap langsung ke jiwa Rohman. Wanita itu mendekat dengan senyum yang tampak manis namun mengandung ancaman. Berhenti saja, Rohman. Bisiknya, suaranya lembut namun menggema di kepala Rohman seperti dentuman keras. Kau tak akan sanggup. Rohman memejamkan mata sejenak, menggigit bibirnya untuk menahan gemetar. Tubuhnya kini gemetar hebat. Tapi ia tetap memaksa dirinya melanjutkan pembacaan. Suaranya pecah-pecah, namun ia tahu jika ia menyerah sekarang, semuanya akan berakhir lebih buruk. Sementara itu,
Wanita dengan gaun merah terus mendekat, membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap langkahnya membuat udara di sekitar Rohman terasa semakin dingin dan berat, seolah seluruh ruangan dipenuhi oleh ancaman yang tak terlihat. Saat ayat terakhir surat Al-Jin dilafalkan, suasana di ruangan berubah drastis. Udara yang awalnya dingin kini terasa menekan, seolah seluruh ruangan diselimuti oleh sesuatu yang berat dan tak terlihat. Kemudian tiba-tiba suara petir yang begitu keras menggelegar di luar, mengguncang ruangan hingga lantainya bergetar. Api lilin yang menjadi satu-satunya sumber cahaya padam seketika, meninggalkan kegelapan pekat. Dalam kegelapan itu, Rohman hanya bisa mendengar suara napasnya sendiri yang semakin tersengal. Namun, suara itu segera disusul oleh tawa berat dan mengerikan, seperti berasal dari tenggorokan makhluk raksasa. Suara itu menggema, seakan datang dari segala arah sekaligus. Dari kegelapan, sesosok makhluk mulai terlihat. Awalnya hanya bayangan samar, tapi perlahan-lahan sosok itu menjadi nyata. Tubuhnya begitu besar, hingga kepalanya hampir menyentuh langit-langit ruangan. Kulitnya hitam kelam, seperti hangus terbakar, dengan bulu tebal yang bergelombang seperti api yang berkobar. Matanya bersinar merah menyala, menatap langsung ke arah Rohman, membuat pria itu merasa seperti terkunci dalam pandangan yang mengerikan. Mulut Raja Jin terbuka, memperlihatkan taring-taring besar yang tajam. Sementara tanduknya yang melengkung sempurna menciptakan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Tubuh Rohman terasa terpaku di tempat dan kakinya seperti membeku. Berani sekali kau memanggilku manusia lemah. Suaranya menggelegar, begitu keras hingga gendang telinga Rohman bergetar. Rohman tak bisa bergerak, tubuhnya terasa terpaku di tempat dan kakinya seperti membeku. Ia hanya bisa menatap makhluk itu dengan kengerian yang tak terlukiskan. Tangan besar Raja Jin dengan kuku-kuku tajam dan panjang seperti belati melayang mendekati tubuhnya. Udara di sekitarnya menjadi semakin dingin, hampir membekukan. Dalam sekejap, tangan itu menghantam dada Rohman dengan kekuatan yang luar biasa. Rasa sakit yang tak tertahankan menjalar di seluruh tubuhnya. Ia merasakan sesuatu yang panas di tenggorokannya. Lalu darah segar menyembur dari mulutnya. Tubuhnya ambruk ke lantai, lunglai dan tak berdaya. Pandangannya mulai buram dan segala suara di sekitarnya memudar, kecuali satu hal, tawa Raja Jin yang begitu keras dan menyeramkan memenuhi seluruh ruangan seperti sebuah penghinaan terakhir. Sebelum segalanya menjadi hitam, Rohman menyadari satu hal. Ia telah bermain dengan kekuatan yang jauh di luar kemampuannya, dan sekarang ia harus membayar harganya. Pagi itu, keluarga Rohman menemukannya tergeletak di tengah ruangan ritual. Tubuhnya lemah, kaku, dan basah oleh keringat dingin. Bibirnya membiru, seperti orang yang hampir kehabisan napas. Wajahnya pucat, tapi matanya masih terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit, seakan menyaksikan sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Ibu Rohman menjerit panik, memanggil anggota keluarga yang lain. Mereka segera membopong tubuhnya yang tak berdaya keluar dari ruangan, meninggalkan sesajen yang berantakan dan aroma kemenyan yang masih menyengat. Tak tahu harus berbuat apa, keluarganya membawa Rohman ke gurunya, orang yang telah memberikan instruksi untuk ritual itu. Guru tersebut terlihat cemas saat melihat kondisi Rohman. Tanpa banyak bicara, ia segera menyiapkan mantra-mantra panjang, membakar kemenyan baru dan mulai membacakan doa-doa dengan khusyuk. Setelah hampir 1 jam, tubuh Rohman mulai bergerak. Ia perlahan membuka matanya, tapi bukan kesadaran yang kembali, melainkan kehampaan. Pandangannya kosong, seperti melihat sesuatu yang tak berada di dunia ini. Ia tiba-tiba tertawa, tawa yang aneh, tinggi dan memekakan telinga. Tak lama kemudian, tawanya berubah menjadi tangis. Dia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Namun, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia tangisi. "Rohman, apa yang terjadi, Nak?"
Tanya ibunya sambil menangis, menguncang tubuh putranya yang kini hanya menatapnya dengan tatapan hampa. Tapi Rohman tidak merespon. Ia hanya bergumam tak jelas, seakan berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Gurunya hanya bisa menggeleng pelan. Dia telah menyentuh sesuatu yang tak seharusnya disentuh, Katanya dengan nada berat. Ritual itu gagal dan jiwanya kini terguncang oleh apa yang ia temui. Rohman yang dulunya adalah pria muda penuh ambisi dan harapan, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia terus tertawa dan menangis tanpa sebab, terperangkap dalam ingatan kengerian yang tak bisa ia ungkapkan. Setiap malam, ia sering bergumam sendiri, menyebut nama dan memohon agar tidak diambil kembali. Hidupnya hancur, bukan karena kemiskinan yang ingin ia lawan, tapi oleh keserakahan dan keputusasaannya yang membawanya ke jalur yang salah. Kini, ia menjadi pengingat bagi keluarganya dan siapapun yang mengenalnya tentang harga mahal dari berani bermain dengan kekuatan yang tidak dimengerti. Terima kasih telah mendengarkan cerita Ritual Memanggil Raja Jin yang berujung petaka bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.